pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Mbak Nas yakin dan percaya adik-adik semua yang ada di rumah keadaannya baik dan sehat semua ya. Yuk, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu. Lagunya judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Mbak Nas percaya kalian semua bisa ya. Yuk, mari kita nyanyikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, setelah kita menyanyi tadi, Mbak Anas mau sedikit mengulang ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu itu apa? Masih ya? Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Kejadian 15 ayat 5. Ayo kita baca bersama-sama ya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu ya ayat hafalan minggu lalu. Nah, sekarang untuk memulai dan memasuki firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anas yang berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau dapat mengumpulkan kami di rumah masing-masing, bersiap-siap dan akan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, berkati kami, persiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang baik. Ketemu lagi sama Mbak Popi. Ya, adik-adik tadi kan sudah nyanyi tuh, udah memuji Tuhan sama Mbak Anas. Pastinya hari ini adik-adik bersuka cita. Ya adik-adik yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Mbak Popi mau tanya deh. Siapa yang hari ini mau pimpin doa buat firman? Siapa yang berani? Ayo. Siapa yang berani? Di sana ada loh ya. Mbak Popi lihat tuh. Adanya Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah pemilik alam semesta ini. Sesungguhnya segala sesuatu terjadi karena kehendak-Mu. Alam ini ada oleh karena Engkau telah berfirman. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti maksud dari firman itu. Dan Roh Kudus membimbing agar kami dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Tutup bungkus kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih Mbak Dita. Adik-adik yang di rumah, kalau berdoa itu gampang atau susah ya? Coba Mbak Popi mau dengar. Di rumah adik udah biasa kan berdoa? Ya kan? Kalau berdoa itu apa cuma waktu makan aja? Enggak ya. Berdoa itu kapan adik-adik?
Bangun pagi kita berdoa, waktu makan kita berdoa, mau sekolah kita juga berdoa. Setelah selesai sekolah kita kan juga berdoa kan adik-adik. Dan di malam hari kita juga berdoa. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang berdoa. Kita mau buka Alkitab kita siapkan, yaitu dari Mazmur 63 ayat yang kedua sampai ke-9. Sudah disiapkan? Ada yang mau baca loh, adik dengerin ya. Yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas Davin. Adik-adik di rumah sama-sama Mas Davin kan tadi bacanya. Mbak Popi mau tanya nih, adik-adik sudah punya handphone sendiri kan? Atau masih pinjam punya mama? Atau dipinjemin kakak? Atau dipinjemin eyang? Pasti semuanya udah pegang HP. Semuanya udah jago nih main HP, ya kan? Mbak Popi mau tanya fungsinya HP itu apa ya? Selain ngegame loh ya, selain YouTubean loh ya. Buat apa adik-adik? Yang di sana katanya ada yang buat telepon. Mbak Popi dengar juga yang di sana katanya buat video callan. Sama kayak Dante video callan sama papanya ya. Adik-adik juga gitu ya? Suka curhat-curhatan ya sama teman-temannya. Atau kalau mama papa keluar kota, adik-adik video callan. Iya. Gimana ya adik-adik rasanya kalau kita nggak ketemu mama sama papa dalam waktu beberapa hari? Pasti kangen ya? Adik-adik pengen cerita ya? Mesti langsung buru-buruan pegang handphone terus video callan sama mama sama papa ya? Adik-adik gimana rasanya kalau habis cerita sama mama, sama papa, sama temen, atau sama saudara? Gimana rasanya? Lega ya? Adik-adik pasti lebih tahu kalau sudah telepon atau video callan sama mama atau yang lain, pasti tahu keadaan mereka di sana. Lagi seneng kah? Atau lagi ribet kah? Atau mama lagi ngerjain tugas kah? Atau mama lagi makan? Atau lagi bersedih? Pasti kalau kita video callan mama lagi bersedih, adik-adik pasti menghiburnya kan? Atau waktu kita telepon eyang lagi sakit, pasti adik-adik juga dukung dalam doa ya. Tuh, sama juga sebaliknya. Saat eyang telepon kita atau mama telepon adik-adik juga pasti tahu keadaannya. Adik-adik gimana coba kalau kita bayangkan kita tidak punya handphone. Kita mau cerita sama mama papa waktu jauh atau sama eyang gimana coba? Dulu itu ada surat tapi balasnya masih lama. Tapi kita bersyukur saat ini kita ada HP yaitu buat komunikasi. Gimana coba kalau kita saat ini berkomunikasi sama Tuhan? Gimana ya caranya? Adik-adik tahu gimana caranya? Iya, Mbak Popi dengar ada yang di sana bilang berdoa. Wih, jago banget ya. Iya, anak-anak GKJ Karanganyar jago banget. Iya, kita berkomunikasi dengan Tuhan yaitu dengan cara berdoa. Kita mau buka komunikasi dengan Tuhan, kita sempatkan waktu sama Tuhan. Kita bercerita, kita berkeluh kesah sama Tuhan, yaitu dengan berdoa. Kalau berdoa itu tanpa sinyal ya adik-adik, tidak perlu sinyal, tidak perlu kuota juga, tidak perlu
pulsa. Aduh, jago Tuhan itu ya. Nggak pakai tuh simkat-simkatan, nggak pakai sinyal-sinyalan. Kita langsung ambil saat teduh, kita bisa tutup mata atau letakkan tangan kita di dada, lipat tangan, kita langsung berdoa. Tuhan akan sediakan waktu buat kita kapanpun itu. Dan Tuhan pasti akan mendengarkan apa yang kita rasakan saat kita harus bercerita sama Tuhan. Tuhan seneng banget loh kalau kita mau datang sama Tuhan. Itu tadi, kita mau belajar saat ini, kita sediakan waktu buat Tuhan di malam hari. Adik-adik, di malam hari sebelum tidur, kita sempatkan waktu untuk Tuhan. Kita bercerita keadaan kita, ya apapun yang kita rasakan. Sambil kita juga baca kitab suci. Adik-adik, Pak Popi mau tanya lagi nih. Kalau berdoa itu susah apa enggak sih? Sulit apa enggak sih? Wah enggak ya. Sebenarnya kayak kita bercerita aja sama Tuhan. Adik-adik, yuk. Adik-adik tahu kan caranya berdoa atau mungkin lupa? Enggak dong ya, enggak mungkin lupa dong. Nah, Pak Popi punya ini nih. Adik-adik, Pak Popi punya ini. Apa ya ini ya? Sama enggak ya? Sama kali ya. Kiri apa kanan nih? Kiri ya. Kiri ya. Ini adalah tangan. Setiap tangan ada 5 jari. Ini mewajarkan nih pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan sama Tuhan. Yaitu, coba adik-adik coba tangannya gini coba. Kita buka jempol. Kalau mama kasih jempol gini, atau kalau bu guru kasih gini, biasanya ngapain ya adik-adik ya? Ngapain ayo? Iya, biasanya kita mesti kasih pujian. Dipuji sama mama papa kita, guru-guru kita. Good job adik-adik kan kayak gitu. Sama, yang pertama kita akan memuji Tuhan. Yaitu Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Setiap kita mau berdoa katakan itu. Yang kedua, jari telunjuk. Coba adik, jari telunjuknya. Jari di telunjuknya, habis kita memuji Tuhan, yang kedua yaitu bersyukur. Bersyukur karena apa adik-adik? Ya, karena saat ini waktu kita berdoa kita diberi kesehatan, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kebahagiaan, diberikan mama papa yang masih ada, itu namanya bersyukur. Habis memuji Tuhan, terus yang kedua bersyukur. Terus yang ketiga, yang ketiga ini biasanya jari tengahnya mesti lebih tinggi daripada jari-jari yang lain. Ya enggak? Coba adik lihat. Adik-adik lihat di situ. Oh kan? Jari tengahnya lebih tinggi daripada jari-jari yang lain. Itu kenapa ya? Kita ingat bahwa Tuhan Yesus disalibkan di mana adik-adik? Ya di tempat yang tertinggi. Buat apa? Buat menebus dosa-dosa kita. Jadi di jari yang ketiga yaitu kita boleh mengaku dosa atau mengaku akan kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama tadi memuji Tuhan, yang kedua bersyukur, yang ketiga mengaku dosa. Terus yang keempat jari tengah. Coba lihat punya mama papa. Biasanya jari tengah pasti ada cincinnya. Ya kan? Ada cincinnya kan? Tuh, jari tengah yaitu apa ya? Iya, kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai. Yaitu mama papa kita, eyang kita, saudara kita, guru kita, bapak pendeta, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak multimedia, jangan lupa didoakan. Terus yang terakhir yaitu jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking. Wow, jari kelingking jari paling kecil. Coba lihat adik-adik, ya kan di antara jari yang lain yang jari kelingking paling kecil. Kok kecil ya Mbak Popi? Ya, kita ingat bahwa kita adalah orang yang paling kecil, orang yang lemah, orang yang berdaya. Jadi kita setelah kita mendoakan mama papa, saudara, keluarga yang lain, kita mendoakan diri kita sendiri. Wow, hari ini adik-adik belajar akan tangan doa, yaitu 5 jari tadi. Nah, tadi waktu kita baca di Mazmur 63 ayat 2-9, adik-adik tadi belajar tentang apa? Tentang Daud ya adik-adik ya. Daud itu siapa? Adik-adik ingat Daud siapa? Tuh gambarnya kayak ini nih Daud. Daud siapa ya Daud ya? Iya, Daud itu dulu sebelum jadi raja dia adalah anak bungsu dari Isai.
Dia itu kecil, kulitnya kemerahan. Maaf ya, di situ digambarkan seperti culun gitu loh. Kasihan ya adik-adik ya. Dan saudara-saudaranya tidak mau main dengan si Daud. Dia selalu ditinggalkan sendirian di rumah. Karena dia kesepian, dia akhirnya si Daud tadi menggembalakan domba-domba ayahnya di padang gurun. Tapi biarpun begitu, si Daud dia suka sekali waktu mengembalakan domba-dombanya. Dia senang bernyanyi dan dia pandai sekali memainkan kecapinya. Zaman dulu itu alat musik ya, alat musik zaman dulu zamannya di Daud. Waktu mengembalakan domba dan juga dia bermain kecapi, dia memuji Tuhan, dia juga berdoa. Ya adik-adik ya, Daud suka sekali berdoa dan bermazmur. Dan waktu dia besar, si Daud menjadi panglima perang. Dia bisa melawan si raksasa yang besar, yaitu Goliat. Biarpun dia terbatas, biarpun dia anak bungsu, biarpun dia orang yang lemah, biarpun dia paling kecil, tapi dia bisa melawan si raksasa yang besar. Seperti gambar ini, karena apa? Karena Daud setia akan Tuhan, karena Daud suka sekali berdoa. Adik-adik, kita tadi kan diajarkan, kita juga harus setia sama Tuhan, kita harus buka komunikasi sama Tuhan, yaitu berdoa. Adik-adik, Daud itu dulunya juga merasakan kecil hati, tapi dia tidak pernah benci sama kakak-kakaknya, tapi dia selalu mendoakan kakaknya, mendoakan mendoakan dirinya sendiri supaya dia tidak dibenci kakak-kakaknya, supaya dia bisa bermain dengan kakak-kakaknya. Karena doa adalah bisa mengubah sesuatu. Karena Daud juga setia akan berdoa. Ya adik-adik, nanti malam kita mau janji ya, adik-adik mau buka komunikasi sama Tuhan. Kayak Daud tadi tuh, biarpun dia kecil, biarpun dia lemah, tapi dia jago loh berdoa. Dan Tuhan juga akan melindunginya, melingkupinya, dan Tuhan selalu menjaganya. Adik-adik di rumah, jangan lupa tiap pagi bangun tidur harus berdoa, mengucap syukur. Waktu mau berangkat sekolah dan di sekolah pun kita juga berdoa. Setelah sekolah kita juga berdoa. Dan malam harinya berikan waktu buat Tuhan, sediakan waktu buat Tuhan. Kita mau buka komunikasi sama Tuhan, kita berdoa dan baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat sama Tuhan, kita berhubungan intim sama Tuhan, kita semakin erat sama Tuhan. Jadi apapun yang kita rasakan, kita ceritakan sama Tuhan. Seperti Daud tadi adik-adik ya, adik mau janji kan? Seperti Mbak Popi tanya tadi, doa itu susah nggak sih? Enggak kan? Doa itu enggak susah. Jadi kalau bisa kayak tadi, kayak yang di tangan tadi. Yang pertama memuji Tuhan, bersyukur, yaitu pengampunan dan juga mendoakan keluarga dan diri sendiri. Oke adik-adik, terima kasih ya. Yang saat ini adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan kali ini dengan duduk tenang, enggak berisik, enggak mainan, mau naruh mainannya. Wih jago banget adik-adik, jago. Ya adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh belajar akan Daud yang setia akan berdoa. Kami juga mau membuka komunikasi dan selalu berdoa kepadamu ya Bapa. Kami mau ngambil waktu setiap malam untuk selalu berdoa dengan Engkau. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa juga untuk gembala kami, yaitu keluarga Bapak Pendeta Purnomo. Kau berkati kesehatan dan juga berkat yang melimpah. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, Kau sertai guru-guru sekolah minggu beserta keluarganya. Kau berkati berkat kesehatan dan juga umur panjang, supaya minggu depan kami boleh bersekolah minggu kembali. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia. Kau berkati dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dan juga aktivitasnya ya Bapak. Kau sertai kakak-kakak sekolah minggu dan juga multimedia. Kau berkati kesehatan juga ya Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lain yang saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Entah apa yang menjadi beban mereka, entah sinyal, entah kuota atau apapun juga Tuhan Yesus. Kau sertai supaya minggu depan kita boleh bersama-sama
memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu dengan sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, saat kami melakukan keseharian kami nakal ya Tuhan, ampuni kami selalu bentak-bentak mama, ampuni kami selalu nggak mau dimintai tolong mama, ampuni kami ya Tuhan, karena kami nggak mau jadi anak nakal, tapi karena egoisnya kami. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak yang baik, mau jadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah menyelesaikan sekolah minggu hari ini, sertai kami dalam keseharian kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu lagi, dadah. Terima kasih Mbak Popi untuk firman hari ini. Adik-adik selalu ingat-ingat dan lakukan firman tadi di kehidupan adik-adik setiap harinya ya. Nah, sekarang kita punya ayat hafalan untuk minggu ini. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Adik-adik buka Mazmur 63 ayat 5. Mazmur 63 ayat 5 isinya apa? Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Diingat-ingat ya, minggu depan pasti gurunya akan bertanya. Yuk adik-adik, sekarang mari kita berdiri semuanya. Berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Tangannya ditaruh di dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Nah adik-adik, setelah kita pengakuan iman rasuli, mari sekarang kita persembahan. Adik-adik ambil persembahannya, dimasukkan di amplop. Adik-adik bisa titipkan ke orang tuanya adik-adik. Orang tua bisa mengantarkan langsung ke kantor gereja atau dititipkan kepada majelis kelompok ya. Ditulisin sekolah minggu gitu. Yuk untuk persembahan kita menyanyikan satu lagu judulnya Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Oke adik-adik, sekarang kita sudah di akhir acara sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Mbak Anas mau berpesan, jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu depan masih melalui daring lewat YouTube GKJ Karanganyar ya. Oh ya, sama satu lagi Mbak Anas mau berpesan, bila adik-adik keluar rumah berpergian dengan orang tua atau saudara, jangan lupa taati prokes yang berlaku ya, supaya adik-adik sehat selalu. Yuk, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami semua sudah bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati kami satu persatu ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, sedikit banyaknya. Semoga persembahan kami ini dapat menjadi berkat, menjadi jalan untuk perpanjangan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai, berkati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita nyanyi satu kali lagi ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,